Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Syifa yang kece di sini. Di video ini gue gak akan sendirian karena gue bakal ditemenin sama Adelina. Kali ini kita akan membuat simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Sebelum masuk ke simulasinya, gue mau jelasin dulu apa sih subnet itu. Subnet merupakan sebuah mekanisme perhitungan pembagian network menjadi skala yang lebih kecil atau biasa disebut dengan subnet. Biasanya tuh seorang network administrator perlu membagi network dari suatu IP address yang telah diberikan oleh Internet Service Provider atau ISP karena terbatasnya persediaan IP address akibat menjamurnya situs-situs di internet. Sebelum itu, gue akan kasih tahu kalau di sini kita akan membagi IP address ke dalam 6 ruangan. Kita akan menggunakan perhitungan Variable Length Subnet Mask atau VLSM dengan menggunakan jumlah host yang ada agar tidak banyak subnet yang terbuang sia-sia. Berikut adalah host yang dibutuhkan beserta IP address untuk tiap ruangannya. IP yang diberikan oleh ISP sendiri adalah 192.168.100. Masuk ke ruang 1. Kita memerlukan IP yang mencakup 60 host, di mana IP netnya 192.168.100.0 dengan menggunakan /26 yang dapat menampung 64 host termasuk IP broadcast. Untuk yang belum mengerti tentang cara perhitungannya, jadi gini. Angka terakhir IP net sebelumnya dijumlahkan dengan host sesuai dengan slash yang digunakan. Lalu untuk IP awal kita dapat dari IP net dijumlah dengan 1. Lalu IP broadcast sendiri diambil dari IP net selanjutnya dikurangi 1. Dan untuk IP akhir dari IP broadcast dikurangi 1. Masuk ke ruang 2, kita masih menggunakan slash yang sama yaitu 26, di mana IP netnya adalah 192.168.100.64. Lalu di ruang ketiga kita menggunakan IP dengan /27 di mana mencakup jumlah 32 host termasuk IP broadcast dengan IP net 192.168.100.129. Untuk ruang keempat kita menggunakan /28 yang mencakup 16 host termasuk IP broadcast. IP netnya adalah 192.168.100.161. Dan untuk ruang 5, slash yang akan kita gunakan adalah 29 yang mencakup 8 host termasuk IP broadcast dengan IP net 192.168.102.177. Untuk simulasi pada Cisco pertama, kita akan meletakkan router. Di sini saya menggunakan VT router. Selanjutnya, peletakan switch untuk setiap ruangan yang berjumlah 6 dengan menggunakan VT switch. Kali ini, saya menggunakan 2 VC pada setiap ruangan. Selanjutnya, kita akan menghubungkan switch dengan VC menggunakan kabel strike. Kenapa saya menggunakan kabel strike? Karena jenis perangkat yang akan dihubungkan itu berbeda. Sedangkan untuk jenis perangkat yang sama, kita dapat menggunakan kabel cross.
Agar semua switch dapat disambungkan ke router, kita akan mengganti modul seperti pada video. Kemudian, pemasangan kabel yang sama dari router dan switch. Karena nanti saat membuat codingan, kita akan memerlukan nama interface atau FA yang ada di kabel yang kita gunakan. Jadi, untuk memunculkan nama tersebut, dapat mengklik option di bar atas, pilih preferensi, atau dapat menggunakan shortcut Ctrl R. Kalian dapat melihat dalam video bagian mana saja yang perlu diceklis. Setelah pemasangan kabel selesai, kita dapat membuat codingan dengan mengklik router, lalu klik menu CLI. Nah, sekarang kita akan memulai mengerjakan codingannya. Langkah pertama, kita geser ke paling bagian bawah di bagian codingan, lalu ketik no, kemudian klik enter pada keyboard sebanyak 2 kali. Setelah muncul tulisan router, kalian ketik enable dan klik enter kembali. Setelah itu, ketik config term dan klik enter. Lalu ketik FA sesuai dengan kabel yang digunakan untuk menghubungkan router dengan switch yang kita tuju dan kemudian klik enter. Setelahnya, ketik IP DHCP full dan nama ruangannya. Di sini saya menggunakan nama ruangan 1. Untuk cara pengetikannya dapat dilihat dalam video. Lalu langkah selanjutnya, ketik network dan IP net yang digunakan. Di sampingnya, ketik lagi netmasknya. Dikarenakan kita menggunakan prefix atau supernetting alias classes interdomain routing CIDR. Jadi, netmask yang dapat digunakan adalah 255.255.255.224 dan klik enter lagi. Selanjutnya, ketik default strip router dan masukkan IP awal yang digunakan lalu enter. Setelah itu, ketik DNS strip server untuk angka yang bisa kalian ikuti seperti dalam video. Kemudian klik enter, lalu ketik exit dan enter banyak 2 kali, exit dan enter. Nah, langkah terakhir, coding kalian dapat enter sekali lagi dan klik Ctrl C. Kemudian klik menu config dan klik FA atau fast ethernet yang digunakan dalam menghubungkan router dengan switch. Masukkan IP awal yang kita gunakan dan klik subnet max atau klik enter pada keyboard. Angka otomatis masuk, namun kita perlu memberikan angka terakhir subnet max seperti pada codingan. Kalian dapat melihat di dalam video. Setelah keluar dari router, langkah selanjutnya klik VC di ruang yang terhubung dengan router, lalu klik menu desktop
dan klik IP configuration. Lalu, ubah dari static menjadi DHCP. Tunggu hingga IP address muncul dan lakukan hal yang sama pada VC di sebelahnya. Cara sebelumnya dapat diulangi untuk menghubungkan router dengan switch di dalam ruangan lainnya. Begitu juga cara menghubungkan switch dengan VC. Setelah semua terhubung, dapat terlihat dari tanda di kabel yang berwarna hijau. Selanjutnya, kita lakukan pengujian pada tiap VC seperti di dalam video. Kalian dapat melihat di bagian bawah terdapat status sukses, yang berarti pengujian berhasil. Jika valid, kalian dapat melakukan pengujian sekali lagi hingga status sukses. Namun, jika tetap valid, kemungkinan ada kesalahan pada tahap sebelumnya. Lalu, lakukan pengujian menyilang antara satu ruangan dengan ruangan lainnya agar dapat dipastikan bahwa semua VC terhubung dengan baik. Dan selamat, kalian sudah dapat melakukan simulasi jaringan menggunakan Cisco Far Capitalization.